Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa A, mahasiswa Ali Jenjan jurusan Farmasi Universitas Megareski Makassar, angkatan 2020, kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai spesimen urin. Nah, apa sih urin itu? Urin adalah sisa material yang diekspresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Zat-zat yang terkandung dalam urin dapat memberikan informasi yang penting mengenai kondisi umum di dalam tubuh. Selanjutnya, peran dan fungsi urin. Fungsi utama urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Jika urin berasal dari ginjal dan saluran kencing yang sehat, secara medis urin sebenarnya cukup steril dan hampir tidak berbau ketika keluar dari tubuh. Hanya saja, beberapa saat setelah meninggalkan tubuh, bakteri akan mengontaminasi urin dan mengubah zat-zat di dalam urin, sehingga menghasilkan bau yang khas, terutama bau amonia yang dihasilkan oleh urea. Tahukah kalian komposisi urin atau zat-zat yang terkandung di dalam urin? Nah, urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urea, garam terlarut dalam materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan intestinal. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Setelah menjelaskan mengenai urin, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urinalisis atau pemeriksaan spesimen urin. Nah, urinalisis adalah pemeriksaan spesimen urin secara fisik, kimia, dan mikroskopik. Secara umum, pemeriksaan urin selain untuk mengetahui kelainan ginjal dan salurannya, juga bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh, seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Tes ini juga menjadi populer karena dapat membantu menegakkan diagnosis, mendapatkan informasi mengenai fungsi organ dan metabolisme tubuh. Urinalisis merupakan salah satu tes yang sering diminta oleh para klinisi karena dapat membantu menegakkan diagnosis dengan menunjukkan adanya zat-zat yang dalam keadaan normal yang tidak terdapat dalam urin, atau menunjukkan perubahan kadar zat yang dalam keadaan normal terdapat dalam urin. Dengan urinalisis, klinisi juga akan mendapatkan informasi mengenai fungsi organ dalam tubuh, seperti ginjal, saluran kemih, pankreas, korteks adrenal, metabolisme tubuh, dan juga dapat mendeteksi kelainan asimptomatik, mengikuti perjalanan penyakit dan pengobatan. Dengan demikian, tes urin haruslah dilakukan secara teliti, tepat, dan cepat. Terdapat beberapa jenis spesimen urin berdasarkan waktu pengumpulan, yaitu urin sewaktu, urin pagi pertama, urin pagi kedua, urin 24 jam, dan urin postprandial. Yang pertama, urin sewaktu. Urin sewaktu dapat digunakan untuk bermacam-macam pemeriksaan, yaitu urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Urin sewaktu ini biasanya cukup baik untuk pemeriksaan rutin. Yang kedua, urin pagi pertama. Urin pertama pagi setelah bangun tidur adalah yang paling baik untuk diperiksa. Urin satu malam mencerminkan periode tanpa asupan cairan yang lama, sehingga unsur-unsur yang terbentuk mengalami pemekatan. Urin pagi baik untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin, serta tes kehamilan berdasarkan adanya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dalam urin. Sebaiknya, urin yang diambil adalah urin porsi tengah atau midstream urin. Yang ketiga, urin pagi kedua. Spesimen ini dikumpulkan 2-4 jam setelah urin pagi pertama atau first morning urin. Spesimen ini dipengaruhi oleh makanan dan minuman serta aktivitas tubuh, tetapi spesimen ini lebih praktis untuk pasien rawat jalan. Yang keempat, urin 24 jam. Urin 24 jam digunakan apabila diperlukan penetapan kuantitatif suatu zat dalam urin. Untuk mengumpulkan urin 24 jam, diperlukan botol besar, bervolume 1,5 liter atau lebih yang dapat ditutupi dengan baik. Botol ini harus bersih dan pada pemeriksaan ini dibutuhkan zat pengawet. Dan yang kelima, urin 2 jam postprandial. Sampel urin ini berguna untuk pemeriksaan glukosaria. Merupakan urin yang pertama kali dilepaskan 1,5 sampai 3 jam setelah makan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan spesimen urin. Tahap praanalitik merupakan tahap yang dapat menentukan hasil pemeriksaan urin yang baik. Penata laksanaan pada tahap ini diperhatikan dan dilakukan dengan baik dan benar untuk menghindari kesalahan pada hasil pemeriksaan urin. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah cara pengumpulan spesimen, transportasi, penyimpanan, dan pengawetan urin. Fakta bahwa spesimen urin begitu mudah diperoleh atau dikumpulkan sering menyebabkan penanganan spesimen setelah pengumpulan menjadi kelemahan dalam urinalisis. Perubahan komposisi urin terjadi tidak hanya in vivo, tetapi juga in vitro, sehingga membutuhkan prosedur penanganan yang benar. Penanganan spesimen meliputi prosedur penampungan urin dalam wadah spesimen, pemberian identitas spesimen, pengiriman, atau penyimpanan spesimen. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil pemeriksaan yang keliru. Untuk wadah spesimen urin, botol penampung atau wadah urin harus bersih dan kering. Adanya air dan kotoran dalam wadah berarti adanya kuman-kuman yang kelak berkembang biak dalam urin dan mengubah susunannya. Wadah urin yang terbaik adalah yang berupa gelas dengan mulut lebar yang dapat disumbat rapat dan sebaiknya urin dikeluarkan langsung ke wadah tersebut. Jika hendak memindahkan urin dari wadah ke wadah lain, kocoklah terlebih dahulu supaya endapan ikut terpindah. Diberikan keterangan yang lengkap tentang identitas sampel pada wadah spesimen. Untuk identitas spesimen urin, identitas spesimen ditulis dalam label yang mudah dibaca. Label memuat setidaknya nama pasien dan nomor identifikasi, tanggal dan waktu pengumpulan, serta informasi tambahan seperti usia pasien dan lokasi serta nama dokter, serta yang dipersyaratkan oleh protokol institusional. Untuk pengiriman spesimen urin, pemeriksaan urinalisis yang baik harus dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang dari 1 jam, atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dikemihkan. Penundaan antara berkemih dan pemeriksaan urinalisis dapat mempengaruhi stabilitas spesimen dan validitas hasil pemeriksaan. Unsur-unsur pada urin atau sedimen mulai mengalami kerusakan dalam 2 jam. Jika dalam waktu 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, maka urin dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya untuk cara pengambilan sampel. Sampel urin yang biasa dipakai adalah porsi tengah atau midstrea. Jenis pengambilan sampel urin ini dimaksudkan agar urin tidak terkontaminasi dengan kuman yang berasal dari perineum, prostat, uretra, maupun vagina. Karena dalam keadaan normal, urin tidak mengandung bakteri, virus, atau organisme lain. Pengambilan sampel ini dilakukan oleh pasien sendiri. Oleh sebab itu, pasien harus diberikan penjelasan cara pengambilan sampel urin. Selanjutnya, cara pengambilan sampel urin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada wanita. Pasien harus mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu, dengan menggunakan tisu basah dan steril. Labia dan sekitarnya dibersihkan. Buang urin pertama yang keluar. Setelah itu, urin porsi tengah ditampung dan membuang urin terakhir yang dikemihkan. Tutup rapat botol sampel. Sedangkan pada pria, pasien mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu. Untuk pasien yang tidak disunat, tarik preputium ke belakang. Lubang uretra dibersihkan. Pasien yang sudah disunat langsung membersihkan uretra menggunakan tisu basah ke arah glans penis. Setelah itu, urin porsi tengah ditampung. Botol sampel kemudian ditutup rapat. Untuk pengawetan sampel. Sampel yang belum akan diperiksa sebaiknya diawetkan terlebih dahulu untuk menghindari perubahan susunan urin akibat adanya bakteri. Pengawetan urin dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara fisik dan kimiawi. Pengawetan urin secara fisik yaitu sampel disimpan dalam pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Namun dalam pemeriksaan sedimen, suhu yang dapat digunakan adalah 15 derajat Celcius. Untuk menghindari terjadinya penggumpalan sedimen, sampel juga harus disimpan dalam keadaan tertutup. Pengawetan urin secara kimia
harus dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan digunakan. Pemeriksaan sedimen urin dapat menggunakan pengawet formalin atau formaldehid. Larutan formaldehid 40% sebanyak 1-2 mili dapat digunakan untuk pengawetan urin selama 24 jam. Larutan formaldehid 10% sebanyak 4 tetes dapat digunakan untuk mengawetkan 10 mili spesimen urin. Cara lain yang dapat digunakan dengan membilas wadah spesimen urin dengan formaldehid untuk mengawetkan sel-sel dan silinder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urinalisis rutin. Pemeriksaan rutin disebut juga sebagai pemeriksaan penyaring, yaitu beberapa macam pemeriksaan yang dianggap sebagai dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dan yang menyertai pemeriksaan badan tanpa pendapat khusus. Pemeriksaan urin rutin dilakukan secara sederhana, cepat, dan memberi keterangan yang berguna, dan tidak hanya terbatas dalam bidang saluran kemih, misalnya glukosuria dan bilirubinuria. Pemeriksaan urin rutin meliputi pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan kimiawi. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis atau secara fisik. Pemeriksaan fisik urin meliputi penentuan warna, kejernihan, bau, dan berat jenis. Pemeriksaan ini memberikan informasi awal mengenai gangguan seperti perdarahan, glomerulus, penyakit hati, gangguan metabolisme bawaan, dan infeksi saluran kemih. Untuk warna urin berhubungan dengan derasnya diuresis. Semakin besar diuresis, warna urin akan semakin muda. Biasanya, warna normal urin akan semakin muda. Biasanya, warna normal urin berkisar antara kuning muda dan kuning tua. Banyak faktor yang mempengaruhi warna urin. Di antaranya adalah fungsi metabolisme, aktivitas fisik, bahan yang dikonsumsi oleh pasien, atau kondisi patologis. Untuk kejernihan adalah istilah umum yang mengacu pada transparansi atau kekeruhan dari spesimen urin. Kejernihan ditentukan secara visual seperti yang digunakan untuk pengamatan warna urin. Warna dan kejernihan secara rutin ditentukan pada waktu yang sama. Istilah umum yang digunakan untuk melaporkan kejernihan meliputi jernih, agak keruh, keruh, dan sangat keruh atau putih susu. Untuk bau urin secara normal yang khas disebabkan oleh asam organik yang mudah menguap. Urin tanpa bau dapat dijumpai pada nekrosis tubular. Bau pada urin dapat disebabkan oleh keadaan patologi atau masalah pengelolaan spesimen urin. Bau busuk dapat dijumpai pada infeksi saluran kemih. Bau seperti buah dapat dijumpai pada ketonuria. Untuk berat jenis memberikan kesan tentang kepekatan urin. Urin pekat dengan BJ lebih dari 1,030 mengindikasikan kemungkinan adanya glukosuria atau glukosa dalam urin. Batas BJ normal pada urin berkisar 1,003 sampai 1,030. Yang kedua, pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia urin memberikan informasi mengenai ginjal dan fungsi hati, metabolisme karbohidrat, dan asam basa. Tes kimia konvensional dilakukan menggunakan tabung reaksi dan hasil ujinya dengan mengamati adanya endapan atau kekeruhan atau perubahan warna setelah penambahan bahan kimia cair dengan atau tanpa pemanasan. Dan yang ketiga, pemeriksaan mikroskopis atau sedimen. Pemeriksaan mikroskopis dari sedimen urin adalah bagian paling standar dan membutuhkan banyak waktu. Volume standar yang diperlukan untuk pemeriksaan sedimen biasanya 10-15 mili dan disentrifugasi dalam tabung kerucut untuk mendapatkan sampel yang representatif dari elemen yang ada dalam urin. Tes urin merupakan metode diagnosis yang sangat umum dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan atau laboratorium. Meskipun tidak dapat mendiagnosis suatu penyakit secara spesifik, tes urin ini dapat menjadi bukti awal adanya gangguan kesehatan pada seseorang. Diagnosis penyakit atau kondisi medis melalui tes urin, keberadaan sejumlah penyakit dapat terdeteksi. Contohnya, infeksi saluran kemih, batu ginjal, diabetes, kerusakan ginjal,
kerusakan otot, dan penyakit hepatitis. Selain itu, tes urin juga dapat dilakukan jika pasien menderita gejala penyakit tertentu yang dapat memengaruhi urin seperti nyeri perut, nyeri pada saat buang air kecil, demam, atau buang air kecil berdarah. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama, penyakit ginjal. Yang dimaksud dengan penyakit ginjal adalah ketika adanya kelainan pada organ ginjal yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi, tumor, kelainan bawaan, sampai penyakit metabolik. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pada penyakit ginjal. Yang pertama, diet, kedua obat, merokok, alkohol, aktivitas fisik, ketinggian, demam, trauma, variasi ritme sirkadian, umur, ras, jenis kelamin, dan kehamilan. Keluhan umum yang biasa terjadi jika terjadi penurunan fungsi ginjal, seperti jumlah urin sedikit, kulit pucat, gatal, dan sangat kering, mual muntah dan nafsu makan menurun, bengkak di beberapa bagian tubuh seperti mata dan pergelangan kaki, terjadi kram otot, khususnya bagian kaki, nafas pendek atau munculnya rasa lelah yang terus-menerus, bau nafas tidak enak dicium seperti bau urin, mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penyakit yang kedua yaitu diabetes. Diabetes memang dapat diketahui melalui gejala-gejalanya yang khas seperti sering haus, mudah lapar, dan sering buang air kecil dengan sejumlah urin yang dikeluarkan melebihi jumlah normal. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti, serangkaian pemeriksaan medis harus dilakukan, salah satunya tes urin. Pengidap diabetes biasanya memiliki kadar gula dalam urin yang tinggi. Selain itu, warna urin pengidap diabetes juga lebih transparan atau tidak memiliki warna sama sekali, serta beraroma manis yang disebut dengan istilah kencing manis. Penyakit ketiga yang berhubungan dengan pemeriksaan urin yaitu hepatitis B. Urin yang berwarna cukup gelap dan cukup identik dengan masalah organ hati. Salah satunya hepatitis B. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada pengidapnya. Tetapi pada kasus hepatitis B akut, pengidapnya biasanya akan mengalami beberapa gejala seperti sakit perut, mual, badan terasa lemah, flu, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin yang menjadi kuning gelap. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih umumnya dapat ditangani dengan pemberian antibiotik. Jenis obat yang diresepkan tergantung pada kondisi kesehatan pasien dan jenis bakteri yang ditemukan di urin. Adapun beberapa gejala yang sering muncul pada penderita infeksi saluran kemih antara lain seperti nyeri dan rasa terbakar pada saat buang air kecil, nyeri punggung bawah, urin keruh dan berbau tajam, sering kencing dan tidak dapat ditahan, terasa ada yang menekan di bawah perut, terdapat darah dalam urin. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai spesimen urin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.